Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa China yang berjudul The Last All-Knowing Man Collected Trillions of Stuff from Taiwan, atau bahasa Indonesianya adalah manusia terakhir yang maha tahu mengumpulkan triliunan barang sejak hari pertama. Ya, video ini merupakan video part ke-6 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi, baiklah yang menonton part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, setelah semua kejadian itu, akhirnya pemerintah pun mengumumkan, karena bulan purnama tiba-tiba saja memancarkan panas yang melonjak, maka suhu di atmosfer pun naik drastis menjadi 75 derajat Celcius. Dan sementara untuk suhu permukaan bumi sendiri telah meningkat hingga mencapai 100 derajat Celcius. Ya, lebih panas dari kondisi atmosfer. Bayangkan saja, kita di Indonesia yang merasakan suhu panas matahari 40 derajat doang, sudah panasnya minta ampun. Apalagi malam hari yang panas seperti yang terjadi di manhwa kali ini. Nah, kejadian ini telah menyebabkan hampir 100 orang terluka atau langsung tewas di tempat. Maka dari itu, pemerintah pun menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tinggal di dalam ruangan dan jangan keluar jika memang tidak perlu atau hal yang tidak penting. Itu bertujuan agar memperkecil terjadinya luka bakar pada kulit masing-masing dan juga mencegah masalah pada saluran pernafasan. Nah, tak jauh dari supir yang telah mati kepanasan itu, ternyata berdekatan dengan pusat listrik kota atau PLN. Dan listrik-listrik ini sepertinya berkondensi terhadap panas pada bulan purnama ini. Dan hal itu mengakibatkan terjadinya ledakan dahsyat yang menghancurkan penghantar listrik yang ada di sana. Di lain sisi, pria gendut yang kulitnya sudah melepuh kemarin nampak terus mencoba menelpon supirnya yang bernama Xiao Dao. Tetapi karena Xiao Dao tidak ada respon, maka dia pun berkesimpulan kalau supir andalannya itu telah menghilang entah kemana. Sementara itu, anak buahnya yang ada di depan memohon maaf kepada Kak Wang Haoyu atas pemilihan kamar hotel yang mereka tempati pada saat ini. Soalnya kamar lain di hotel ini sudah penuh diisi oleh orang-orang, dan ini adalah kamar terakhir yang bisa dia temukan. Makanya mereka terpaksa harus agak berdesak-desakan di satu kamar ini. Mendengar laporan dari anak buah Wang Haoyu barusan, Shen rasanya tidak ingin percaya. Shen bahkan sampai berpikir kalau semua ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Dia bertanya perihal bagaimana dia bisa tinggal di dalam ruangan yang sama dengan banyak pria. Dan Lina di belakang juga nampak setuju dengan perkataan dari Shen. Dirinya juga menginginkan kamar sendiri, sehingga dia bisa bebas tanpa berdesak-desakan begini. Nah, di saat mereka sedang sibuk komplain dengan keadaan, tiba-tiba saja lampu yang ada di atas mereka seketika mati total. Sontak hal itu membuat Wang Haoyu berteriak sialan dan menanyakan perihal apa yang terjadi di tempat ini dan mengapa listriknya tiba-tiba mati padahal dalam situasi yang genting. Menyadari listrik telah mati, dua anak buahnya di belakang tentunya sadar kalau AC ruangan pun tentunya juga ikut mati. Makanya tidak lama lagi suhu panasnya pasti akan naik menyiksa mereka. Salah satu dari kedua anak buah itu kemudian memberikan laporan kepada Kak Wang Haoyu kalau sekarang suhu di dalam ruangan diperkirakan akan meningkat mencapai lebih dari 40 derajat daripada di luar ruangan. Jadi dia yakin kalau mereka akan mati terpanggang di tempat ini jikalau mereka tetap dalam kondisi berdesak-desakan di sini. Wang Haoyu di sini juga kebingungan dan harus segera mencari solusinya. Nah, karena mereka sedang membutuhkan solusi, Shen pun akhirnya teringat dengan kamar hotel yang telah dipesan oleh Su Chen. Yang dimana kamar hotel yang telah dipesan sama Su Chen terdapat kolam renang di dalamnya. Jadi mereka mempunyai niat jahat untuk pergi ke sana dan segera merampas kamar tersebut. Setelah kita memperlihatkan Shen dan yang lainnya, kita kemudian kembali ke Su Chen saat ini. Saat ini Su Chen nampaknya sedang sibuk berenang di dalam kolam renang yang ada di kamarnya. Sambil berenang, dia pun menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada para pembaca atau para penonton. Jadi di kehidupan Su Chen sebelumnya, pasukan listrik di kota bisnis menghadapi masalah karena pemeliharaan atau maintenance-nya yang kurang tepat.
dan itu meninggalkan sebuah risiko yang tersembunyi dari masyarakat. Dan meskipun banyak tenaga kerja yang dikerahkan ke PLN, listrik kota tetap saja mengalami ledakan tanpa henti, yang alhasil semua pelanggan yang terhubung ke perusahaan listrik kota mengalami pemadaman listrik sepenuhnya. Oleh karena itu, secara khusus, Suchan lebih memilih sebuah kamar hotel yang sudah lengkap dengan kolam renang. Di sana nampak Suchan yang sudah keluar dari kolam renang dan mengambil handuknya untuk mengeringkan rambutnya. Dan ternyata, Suchan juga telah tahu kalau AC merupakan unsur yang penting. Makanya dia pun memprediksi hal ini sebelumnya dan menyiapkan sebuah AC yang bisa berdiri, yang dilengkapi dengan baterai cadangan yang besar untuk pasokan listrik yang berkepanjangan. Itu bertujuan untuk memastikan suhu kamarnya tetap terjaga dengan normal. Semua hal yang berkaitan dengan listrik telah diantisipasi oleh Suchan pribadi. Lalu untuk potongan es yang telah dia borong di hari sebelumnya, dia pun meletakkan potongan-potongan es besar itu di dalam kamarnya dalam keadaan berdiri tegak. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan suhu panas benar-benar tidak bisa mengganggu kenyamanan yang dimiliki oleh Suchan. Setelah mengenakan celana panjang dan bajunya, Suchan pun langsung duduk di sofa sembari menikmati segelas anggur miliknya. Suchan mengaku kalau ruangannya saat ini sangatlah nyaman. Namun saat dia sibuk menikmati suhu ruangan kamarnya, perutnya tiba-tiba saja keroncongan. Suchan merasa lapar dan ingin makan sesuatu. Nah, karena dia mempunyai sihir dimensi atau sihir ruang, dia pun mengeluarkan banyak makanan yang sudah tersedia di piringnya masing-masing. Di sana ada makanan laut seperti kepiting, ada buah stroberi, ada mie goreng, ada tumis sayur, ada kue tar, ada ayam goreng, ada bakpao, dan juga ada cemilan seperti donat dan kacang-kacangan. Dan tentunya ada semangkuk nasi agar Suchan bisa makan sampai kenyang. Maka dengan ini, hari pertama setelah terjadinya kiamat berhasil diamankan. Suchan berhasil mengeluarkan sarapan sederhana yang cukup baginya. Selain itu, Suchan tidak tahu kapan kesempatan besar milik Gao Sheng akan muncul nantinya kepada dia. Nah, saat Suchan ingin mencampur dagingnya dengan nasi, tiba-tiba saja pintu kamar hotelnya diketuk oleh seseorang. Ya, suara itu adalah suara pacarnya yaitu Shen Shen, yang menyuruh Suchan untuk segera membuka pintunya. Shen Shen tahu kalau Suchan pastinya berada di dalam sana. Saat Suchan membuka pintu kamarnya, perlahan udara dingin pun keluar dari sana, dan itu mengejutkan Wang Haoyu yang merasakannya. Kamar itu mempunyai suhu yang sangat sejuk. Wang Haoyu bahkan sampai menduga kalau di dalam sana terdapat AC yang masih menyala. Suchan yang berdiri di depan pintu kamarnya, kemudian bertanya kepada mereka semua perihal kenapa mereka kemari dan apakah ada masalah dengan dirinya. Xiaoyu yang tidak peduli dengan perkataan Suchan langsung menunjuk ke dalam kamarnya. Dia berteriak memberitahukan yang lain kalau kamarnya Suchan terdapat banyak es dan juga AC. Tidak hanya itu, kolam renang, listrik dan makanan pun juga lengkap di dalam sana. Mendengar laporan Xiaoyu itu, Lina pun juga ikut berteriak kepada Suchan kalau mereka semua di luar sudah hampir mati terbakar, dan bisa-bisanya Suchan malah menikmati surga ini sendirian tanpa mengajak mereka. Shen Shen juga sama emosinya. Dia membenarkan perkataan Lina dan berani menyebut Suchan sebagai orang yang egois. Shen Shen memerintahkan Suchan untuk cepatnya keluar dari kamar itu. Xiaoyu juga menyuruh Suchan untuk keluar sendiri sebelum mereka melakukan sesuatu hal yang buruk. Dan Wang Haoyu pun juga nampak sama. Dia menyuruh Suchan untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah Suchan minta beberapa hari yang lalu. Suchan harus memberikan kamar ini kepada dirinya, dan itu akan dianggap sebagai bunga pinjaman Suchan untuk beberapa hari ini. Jadi intinya, hutang Suchan pada pinjaman belum sepenuhnya dianggap lunas. Dan kalau Suchan berani menolak, maka Wang Haoyu mengancam akan segera melempar Suchan keluar dan menggunakan kekerasan. Namun sebelum Wang Haoyu berbuat semena-mena, Suchan terlebih dahulu mengeluarkan sebuah pistol, dan Suchan menembakkan peluru ke arah Wang Haoyu tanpa ragu sedikit pun. Dan itu menembus perutnya sampai mengeluarkan cairan merah. Wang Haoyu seketika gemetaran setelah dia menerima serangan tersebut. Sementara Suchan balik memberikan peringatan kepada Wang Haoyu bahwa jika dia berani mengambil satu langkah lagi, maka Wang Haoyu akan mati di tangan Suchan. Nah, menyadari Suchan punya senjata, Shen Shen, Lina dan juga Xiaoyu seketika memasang ekspresi yang pucat. Shen Shen sama sekali tidak menduga kalau Suchan ternyata memiliki sebuah senjata. Dan Xiaoyu juga dibuat cukup bertanya-tanya perihal dari mana Suchan mendapatkan senjata tersebut. Wang Haoyu yang sadar kalau Suchan mempunyai senjata, akhirnya dia pun mengaku menyerah dan menyebut Suchan sebagai orang yang hebat. Dan di sini dia melangkahkan satu kakinya lagi. Namun belum sempat Wang Haoyu berbicara untuk yang kedua kalinya, suara tembakan kembali terdengar di telinga Shen Shen dan juga Xiaoyu. Sontak hal itu membuat mereka terkejut
saat mendengar teriakan histeris dari Wang Haoyu. Dia berteriak saat merasakan pahanya telah ditembak oleh Su Chen. Su Chen kembali memberikan peringatan kepada mereka. Jikalau mereka masih tidak ingin pergi, maka Su Chen tidak mau tanggung jawab jikalau mereka semua akan habis di tempat ini. Mereka hanya disuruh sama Su Chen untuk pergi dari sini tanpa banyak omong doang. Dan sekarang, Su Chen akan mulai menghitung dari angka 1 sampai 3. Sebelum mencapai angka 3, maka mereka semua harus segera menghilang dari hadapan Su Chen saat ini. Su Chen sepertinya sudah muak dengan sifat egois dari mereka masing-masing. Nah, di lain sisi, Gao Shen nampak terkejut setengah mati saat dia mendengar kalau di dalam hotel ini sudah tidak memiliki makanan lagi. Dan manajer Liu Xuanxin hanya bisa menundukkan kepalanya seraya minta maaf kepada Gao Sheng. Liu Xuanxin mengaku kalau beberapa hari yang lalu, seseorang telah memesan 1000 meja pesta, dan kebanyakan bahan makanan sudah habis karenanya. Dan seharusnya, pengiriman makanan akan dilakukan hari ini. Tetapi karena kondisi bulan yang panas, maka pengiriman pun akhirnya tertunda. Wang Dahai yang sudah membuka baju dengan rekan-rekannya mencoba memberitahu Liu Xuanxin kalau mereka tidak peduli dengan alasan tersebut. Wang Dahai hanya menginginkan semua makanan dan minuman itu bisa datang ke sini sekarang juga. Meskipun mereka paham kalau bahan makanan dan minuman itu langka, entah kenapa Wang Dahai di sini malah membuang air di botol minumannya. Mendengar perkataan Wang Dahai barusan, orang-orang hotel pun mulai protes kepada si gendut yang sombong itu. Karena Wang Dahai sebelumnya telah menyita semua air mineral mereka, dan kini malah ingin menyita semua makanannya lagi. Wang Dahai seakan tidak ingin memberikan jalan keluar bagi semua orang yang ada di hotel ini. Di antara mereka bahkan ada yang mengejek Wang Dahai dan mengatakan kalau punya uang saja sudah bangga. Kalau memang Wang Dahai punya uang sebanyak itu, maka harusnya Wang Dahai sudah pergi dari sini sekarang juga. Air dan makanan seharusnya dibagi bersama-sama, dan bukan diberikan sepihak kepada Wang Dahai dan kelompoknya doang. Mendengar komentar mereka terhadap bosnya, para bawahannya pun kemudian balik berteriak sambil bertanya kalau apakah ada orang yang tidak puas dengan keputusan mereka. Mereka berdua berusaha mengusir orang-orang itu agar tidak menyulitkan pikiran dari Wang Dahai. Sementara itu, Wang Dahai di belakang sendiri malah menyebut orang-orang itu sebagai sampah. Berani-beraninya mereka malah bersaing dengan bos pinjaman seperti Wang Dahai. Nah, saat Gao Sheng sedang sibuk dengan urusan persediaan, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka muncul Wang Haoyu bersama dengan Xiao Yu dan yang lainnya. Mereka minta tolong kepada senior dengan melaporkan kalau Su Chen telah menembak Kak Haoyu tanpa ragu sedikit pun. Melihat Wang Haoyu yang terkena luka tembak, Gao Sheng pun berkata di dalam hati kalau orang yang bisa mendapatkan senjata hanyalah segelintir orang saja. Sepertinya ada orang berbahaya yang tinggal di salah satu kamar yang terdapat di atas sana. Anak buah dari Haoyu kembali menanyakan keadaan dari bosnya, tetapi Haoyu hanya bisa mendengus kesakitan. Sementara itu, Shen di sini menambahkan laporan tersebut, bahwa saja di dalam kamarnya Su Chen itu terdapat listrik, AC, bahkan kolam renang yang sangat nyaman. Orang-orang yang mendengar laporan dari Shen ini tentunya menjadi kebingungan akan kebenarannya. Mereka meminta kepada Shen untuk jangan berkata bohong kepada mereka. Shen kembali menegaskan kalau dirinya telah melihat dengan kedua matanya sendiri bahwa di sana juga terdapat potongan es, banyak makanan, bahkan ayam goreng, dan juga anggur yang sangat mewah. Pemandangan kamar itu seakan seperti surga yang sesungguhnya. Setelah mendapati laporan tersebut, mereka pun akhirnya ramai-ramai menuju kamarnya Su Chen. Mereka kesal karena mereka serasa di sauna, sementara Su Chen malah menikmati surga itu sendirian. Yang lain juga bertanya-tanya perihal bagaimana bisa anak itu mendapatkan potongan es, dan bahkan menyalakan AC, sedangkan mereka malah menderita di tempat yang seperti ini. Nah, anak yang ikut bersama mereka juga ikut nampak senang karena akhirnya dia bisa makan ayam goreng. Gao Sheng di belakang juga merintahkan anak buahnya untuk ikut pergi ke atas sana dan melihat kamar itu sendiri. Gao Sheng yakin kalau anak buahnya itu pasti tahu harus melakukan apa. Anak buahnya itu bersedia dengan perintah dari Gao Sheng dan meminta bosnya untuk jangan khawatir. Nah, singkatnya, setelah mereka sampai di depan pintu kamarnya Su Chen yang setengah terbuka, Su Chen kembali bertanya kepada mereka perihal ada masalah apa. Salah satu dari mereka memberikan alasan kepada Su Chen kalau mereka ingin membicarakan sesuatu hal dengannya. Di dalam hati, orang-orang itu nampak sangat nyaman merasakan kesejukan dari kamar tersebut. Rasanya pori-pori di tubuh mereka semua terbuka dengan sangat lebar. Mereka mulai memasang senyuman palsu. Mereka berkata kalau berdasarkan situasi saat ini, mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Dan di antara seluruh kamar yang ada di hotel ini, hanya kamarnya Su Chen lah yang masih mempunyai AC yang bisa menyala. Jadi mereka minta kepada Su Chen untuk diizinkan masuk sebentar saja
guna meningginkan diri. Yang lainnya lebih tua juga memberikan sebuah pepatah, kalau anak muda itu harus belajar menghormati orang tua dan juga menyayangi anak-anak. Sementara itu, seorang wanita yang ada di tengah nampak memuji Su Chen sebagai orang yang berbakat dan punya hati untuk menolong sesama. Nah, di lain sisi, sementara anak yang datang bersama mereka masih mencari ayam goreng yang ada di ruangannya Su Chen. Saat anak itu berhasil melihat ayam goreng di sebuah mangkuk, dia pun langsung menerobos masuk ke kamarnya Su Chen, sembari berteriak kepada ibunya kalau dia sudah ingin makan ayam goreng. Namun baru selangkah dia masukkan kakinya, Su Chen langsung menendang anak itu hingga keluar ruangan dengan tanda sepatu yang menempel di perutnya. Melihat anaknya ditendang keluar dengan kasar, tentu saja membuat ayah dan ibunya menjadi terkejut setengah mati. Su Chen menyuruh kedua orang tua dari anak itu untuk menjaga anaknya baik-baik, karena kalau tidak, maka Su Chen sama sekali tidak keberatan untuk membantunya mengurus mereka, tentunya dan menggunakan cara kekerasan. Menyadari kalau Su Chen tidak segan-segan menyerang anak-anak, orang-orang pun mulai kesal kepadanya dan mempertanyakan perihal sikap kemanusiaannya, dan Su Chen bahkan mulai disebut sebagai pembunuh. Kedua orang tua anak itu kemudian maju ke arah Su Chen, sembari berkata kalau orang seperti dia tidak pantas berada di kamar ini. Mereka bersikeras mengusir Su Chen dari kamarnya sendiri. Dan lagian, Su Chen itu hanya berjumlah seorang saja. Jadi agar lebih efektif, mereka harus bisa menyerbu Su Chen secara bersamaan. Namun sebelum perkataan mereka selesai, Su Chen langsung menembakkan satu peluru ke depan secara garis lurus. Dan peluru itu berhasil mengenai seorang pria yang berada di barisan paling belakang. Dan kedua orang yang berdiri bersamanya hanya bisa terdiam seribu bahasa saat melihat orang di sampingnya mulai jatuh tak sadarkan diri. Mereka berdua akhirnya ikut memasang wajah pucat setelah melihat kejadian ini. Di depan pintu kamarnya, Su Chen kembali melanjutkan perkataannya. Memang benar kalau dia hanya sendiri, tetapi mereka yang datang kemari hanya mempunyai satu nyawa doang. Su Chen nampaknya serius ingin membantai mereka jika mereka tetap ngotot melakukan apapun seenak jidat mereka. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.